Bayangkan sebuah dunia di mana partikel bisa berada di dua tempat sekaligus, di mana cahaya punya dua sifat yang saling bertentangan, dan di mana para ilmuwan terpecah oleh perdebatan sengit yang nyaris tak berujung. Inilah cikal bakal fisika kuantum, sebuah revolusi intelektual paling dramatis dalam sejarah sains yang mengubah cara kita memandang realitas selamanya. Selama berabad-abad, manusia mengagumi alam semesta dan mencari hukum-hukum pasti yang bisa menjelaskan segalanya. Dengan mekanika klasik Newton, kita seolah menemukan kunci untuk menjelaskan gerak planet dan percepatan mobil. Namun, di awal abad ke-20, muncul gejala-gejala aneh di dunia atom yang mengubah segalanya. Itulah saat fisika kuantum lahir, bersama intrik, perdebatan, dan momen-momen heroik dalam perjalanan penemuan sains. Semua bermula dari masalah klasik, radiasi benda hitam. Para ilmuwan kebingungan karena persamaan matematis mereka meledak saat menghitung energi yang dipancarkan benda hitam. Disinilah seorang ilmuwan bernama Max Planck mengambil langkah nekat dengan mengusulkan bahwa energi tidak bersifat kontinu, melainkan terukur dalam paket-paket kecil yang ia sebut kuanta. Saat itu, Planck sendiri mengaku idenya terasa begitu gila. Tapi, gagasan gila inilah yang membuka jalan bagi revolusi baru, fisika kuantum. Tak berselang lama, Albert Einstein datang dengan pernyataan revolusioner berikutnya. Ia berkata bahwa cahaya tidak hanya gelombang, tapi juga tersusun atas partikel-partikel kecil yang disebut foton. Gagasan ini didukung oleh pengamatannya terhadap efek fotolistrik, di mana cahaya mampu melepaskan elektron dari logam jika frekuensinya cukup tinggi. Ide Einstein sempat menggemparkan komunitas ilmiah yang sangat terbiasa menganggap cahaya hanyalah gelombang. Tetapi Einstein terus maju. Bahkan, karyanya inilah yang justru membawanya meraih hadiah Nobel, bukan teori relativitasnya yang sangat terkenal. Bayangkan, para ilmuwan yang sebelumnya begitu yakin dengan teori gelombang cahaya tiba-tiba dipaksa menerima bahwa cahaya juga partikel. Inilah awal mula perdebatan besar di dunia fisika. Di tengah kehebohan ini, Niels Bohr muncul membawa model atom yang sangat revolusioner. Bohr menggabungkan ide kuanta Planck dan teori atom Rutherford. Ia menyatakan bahwa elektron hanya bisa berada pada orbit-orbit tertentu yang terkuantisasi. Ketika elektron loncat dari satu orbit ke orbit lainnya, ia memancarkan atau menyerap energi dalam bentuk paket cahaya atau foton. Model ini cukup menjelaskan banyak data eksperimen, tapi rasanya begitu aneh bagi fisika klasik. Bagaimana bisa elektron tiba-tiba berpindah tanpa melewati ruang antara orbit? Inilah pertanyaan yang menimbulkan rentetan diskusi panjang di kalangan ilmuwan. Pada konferensi Solvay, para raksasa fisika dunia berkumpul. Di sana ada Einstein yang masih merasa gelisah terhadap interpretasi mekanika kuantum, Bohr yang mati-matian membela gagasan kuantumnya, dan fisikawan muda brilian seperti Werner Heisenberg serta Erwin Schrödinger yang memantik percikan gagasan baru. Heisenberg kemudian memperkenalkan prinsip ketidakpastian, bahwa kita tak bisa sekaligus mengetahui posisi dan momentum sebuah partikel dengan pasti. Hal ini laksana petir di siang bolong bagi keyakinan, kepastian, fisika klasik. Schrödinger lalu datang dengan persamaan gelombangnya, menafsirkan elektron sebagai fungsi gelombang, bukan sekadar partikel kecil. Perdebatan kian memanas. Einstein pun sering beradu argumen dengan Bohr. Einstein terkenal dengan ucapannya, Tuhan tidak bermain dadu, menolak gagasan bahwa alam semesta berjalan dengan probabilitas. Bohr pun menanggapi, Einstein, berhentilah memberitahu Tuhan apa yang harus dilakukan. Perseteruan ini terdengar sengit namun amat brilian karena berakar pada hasrat besar untuk memahami kebenaran realitas. Hari ini, fisika kuantum bukan lagi sekadar teori aneh di atas kertas. Semua hasil perdebatan dan konsep-konsep radikal itu kini terwujud dalam teknologi yang kita pakai setiap hari. Dari laser di pemutar CD hingga semikonduktor dalam smartphone, bahkan teknologi medis seperti MRI. Di masa depan, kita sedang menapaki era komputer kuantum, yang konon bakal mengubah dunia komputasi selamanya. Namun, siapa sangka bahwa semua ini berawal dari keingintahuan ilmuwan terhadap anomali alam, lalu diwarnai dengan intrik, perdebatan sengit, dan tekad pantang menyerah untuk mencari kebenaran. Ketika fisika kuantum pertama kali muncul, tak terhitung berapa banyak ilmuwan yang dilanda kebingungan.
Ide-idenya terdengar mustahil bagi pemikiran zaman itu. Namun, keberanian untuk menantang asumsi, diiringi semangat eksplorasi, justru melahirkan revolusi tak terbendung. Dari kisah ini, kita belajar bahwa setiap anomali atau kejanggalan dalam hidup bisa jadi pintu menuju penemuan besar. Begitu pula perbedaan pendapat yang sengit tak selalu bermuara pada perpecahan. Terkadang justru disitulah kebenaran ditemukan. Teruslah penasaran, teruslah mencari, karena di sanalah makna hidup terungkap. Bagaimana, teman-teman? Apakah kalian terinspirasi oleh kisah para raksasa fisika ini? Jika iya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Tuliskan di kolom komentar, teori kuantum mana yang paling membuat kalian tercengang? Sampai bertemu di video selanjutnya.